Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa semurutal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita memuji Allah atas nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat kehadiran kita, diberikan kekuatan, kemauan, keinginan sampai bisa bertemu kembali kita di sini. Dan kita doakan kepada 9 orang sahabat kita yang mengalami uzur syar'i saat ini, sakit kebanyakan. Allah ampuni dosa mereka, amin. Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kembali semangat dan kekuatan dalam Islam ini, amin. Pada kita juga kita berharap dan selalu meminta pada Allah agar janjinya dan janji yang telah diucapkan oleh Rasulullah terhadap orang-orang di majelis taklim dapat terwujud ba'da kita keluar dari ruangan ini, yaitu ampunan dosa pada kita dan juga rahmat dan barokah pada kita dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke dalam Zuriatnya tinggal 5 pertemuan. Satu pertemuan hari ini membicarakan masalah bagaimana kita menanamkan pada anak wawasan kepedulian sosial, wawasan kepekaan sosial anak. Ya, kalau kita menanamkan, kita juga mesti punya peduli sosial. Jadi kita dulu dah, ya, kita latih dulu diri kita, nanti baru sampaikan kepada anak-anak kita. Nanti 4 pertemuan berikutnya adalah mengenai wawasan keadilan dan hukum. Jadi anak juga mesti dibekali dengan rasa keadilan dari sudut pandang agama. 4 pertemuan berikutnya baru masuk ke dalam fikih tolak dan rujuk. 25 kali, setengah tahun tuh. Bosan gak sih ngaji di sini? Luar biasa ini kalau. Makanya saya bangga itu, Masjid Anas itu sekarang punya program kitab Kifayatul Akhyar. Itu 29 juz itu. Dari mulai muamalah, fikih, sampai pernikahan, sampai coba berapa lama tuh orang ngaji di situ. Kan setiap pertemuan paling 1 jam 2 jam kan. Kifayatul Akhyar itu kitab fikih panjang banget tuh. Ya, tebal, mudah-mudahan nyampe lah ya. Nah, tidak ada kepekaan sosial atau kebetulan sosial kalau tidak ada kasih sayang. Jadi dalam diri manusia itu harus ada rasa cinta. Harus ada rasa cinta. Kalau udah ada rasa cinta, maka akan timbul rasa kasihan, simpati, rasa empati terhadap mukmin lainnya. Kalau nggak ada kasih sayang nggak bisa. Makanya kemudian manusia disetel sama Allah, terutama orang beriman dan beramal soleh. Allah titipkan rasa kasih sayang dalam hati setiap orang beriman. Allah berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Untuk orang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah akan nanamin dalam hati mereka rasa kasih sayang. Itu dulu. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu nggak menuju ke arah beriman dan beramal soleh, perbuatannya toleh, perbuatannya buruk, dia punya iman naik turun kurang gitu, kasih sayangnya juga kurang. Rasa simpati terhadap orang lain, rasa kasihan tuh nggak ada kadang-kadang. Namanya bahasa Betawinya raja tega.
Gampangnya beginilah. Kalau Rasulullah bilang orang beriman tuh kayak satu tubuh. Tubuh tuh kalau sakit gigi, yang ngerasain bukan cuma gigi, semua ngebet. Orang beriman begitu. Kalau kita beriman, sayang sama orang beriman lainnya, orang beriman itu sakit. Maka kita minimal kita tengok atau kita kasih nasihat, kasih obatnya, kasih bantuan gitu. Itu namanya kasih sayang. Sebaliknya, kalau yang tega, ada orang meninggal di gang 2 gang sebelah kita. Baru dikubur sore tadi, malamnya karaokean. Di gang dia malamnya karaokean, nyanyi aja. Itu orang meninggal itu. Udah dikubur sih. Tapi keluarganya kalau denger kan, orang tega banget sih. Seneng-seneng di atas musibah orang lain gitu. Itu nggak ada kasih sayang. Banyak di sini DMA nih. DMA banyak yang begitu. Paham ya? Jadi kita orang Islam itu Allah titipkan rasa kasih sayang. Kemudian kasih sayang itu harus menjadi tanda iman. Kan kemarin hafalannya apa tuh? La yadkhulul jannata hatta yu'minu. Hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Jadi kamu tidak akan sampai kepada surga kalau kamu nggak beriman. Kamu tidak akan disebut beriman kalau nggak saling menyayangi, saling mencintai. Jadi Allah titipkan kasih sayang itu. Juga Rasulullah bilang, kamu punya iman tidak akan sempurna sampai kamu menyayangi saudaramu seperti kamu menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri itu begini. Kita kalau bangun tidur, kita hindari yang namanya stroke, yang namanya itu dengan minum air hangat. Itu nyayangi diri sendiri. Nah kita kalau sayang sama orang, kita kasih tahu dia, ini caranya begini supaya kamu jangan terlalu ini berat tinggi gitu. Jadi kita sayangi orang sama seperti kita mentreatment diri sendiri. Itu namanya kasih sayang. Berat Pak ini. Kita akan melaksanakan ini hanya di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan di luar kita, walaupun beriman sama beriman tuh kita kayak ada gap, ada jarak gitu. Walaupun kita ya kasihan nengok gitu, tapi tetap kita nggak mau bantu. Kalaupun mau bantu, misalnya mau sedekah pada orang beriman juga, dasarnya bukan kasih sayang, dasarnya riya. Contoh, Pak Tom ngawinin anak Nadia, kita diundang semua. Wah, karena saya sayang sama Pak Tom, saya mau kasih gede, kasih 1 juta. Tapi tulis nama kita supaya dia tahu kita ngasih 1 juta, betul? Kalau cuma amplop doang, dia nggak tahu kita yang ngasih itu. Kita yang ngasih itu, makanya disebut dari wahyu sujudi, tebel-tebel, supaya dia tahu kita yang ngasih. Itu bukan kasih sayang. Itu udah dicetak kan Pak? Apa? Udah dicetak dari wahyu ini. Ada juga yang udah dicetak Pak. Makanya. Nah, jadi setan kadang-kadang masuk di situ. Kasih sayang yang tulus tidak lagi menjadi tulus karena Allah, karena diperintah oleh agama ini, tapi karena kita mengharapkan pujian orang lain. Loh, itu bukan kasih sayang itu. Itu drama Korea itu. Lalu itu kita cari sekarang kasih sayang ini. Nah, nanti kalau kita udah punya kasih sayang ini, tanamkan pada anak. Sehingga ya caranya banyak. Contohnya gini. Misalnya ada saudara yang meninggal atau meninggal gitu. Anak kita ajak ngelayat. Kan banyak kita sendiri yang ngelayat. Setelah pulang dari ngelayat kita ditanya sama anak, "Papa dari mana?" "Dari ngelayat." "Yang meninggal siapa?" "Si itu." "Oh, udah. Nah, jadi perlu kita menyelami penderitaan orang gitu ya, melalui rasa kasih sayang. Susah Pak melaksanakannya, tapi kalau Bapak sanggup, maka Bapak bagian dari surga itu. Amin. Ya, kita lihat surat Maryam ayat 96. Surat Maryam ayat 96. Enak boleh apa? Hah? Enak boleh apa? Oh. Kalau Pak Suki, Maryam surat berapa? Sambil ngantuk-ngantuk. Ya, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh,
Saya ja'alu itu ada kata-kata sa itu. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu slang tuh. Ini tambahan yang menunjukkan fi'il mudhari. Nanti kalau kamu udah beriman sama beramal soleh sempurna, Allah titipkan rasa kasih sayang untuk menguji imanmu itu. Ya, Allah akan tanamkan rahmanu wudda, ya, rasa empati. Wudda itu empati, rasa simpati terhadap orang. Ada orang yang nyukurin orang lagi menderita kan, beriman padahal dia. Ya. Artinya kita nggak tergerak untuk melakukan sesuatu itu. Saya yakin Bapak semua tadi udah menghubungi Sugeng kan? Ada yang nanya udah ada obat belum? Ada yang kirim-kirim bunga, udah belum? Ya. Kalau belum memang raja tega loh. Kemungkinan raja tega loh. Salah satunya gitu, ya. Nah, kita lihat lagi hadis yang kemarin kita ulang, Dek. Hadis yang kemarin kita ulang dulu, hadis nomor 1. Bang Aman dikasih 2 aja langsung, Dek. Pak Tom dikasih 3. Udah. Cukup. Ya, hadis nomor 1 dulu ya. Sebagai pendukung dari ayat itu, dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Ini sumpahnya Rasulullah nih. Artinya demi Allah ya. Demi Allah itu. Wallazi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga saling menyayangi. Jadi maksudnya untuk dapat beriman itu, ayo praktekkan kasih sayang antara orang beriman. Ya. Kalau kemarin di bab salam, hadis ini dipakai untuk masalah salam. Sekarang untuk masalah saling menyayangi. Nah, lihat lagi, ciri khas orang mukmin itu adalah saling menolong. Ciri khas orang mukmin, saling menolong dalam kebaikan. Jadi ini dasar juga. Dasar Anda berkasih sayang itu adalah memang Allah udah tanamkan dalam diri orang beriman, cirinya saling menolong. Surat At-Taubah ayat ke-71. Ya. Ini dipegang nih, artinya jadi nggak ada yang merasa terganggu kalau orang mukmin saling menolong. Lihat ya, At-Taubah 71 berkata, nggak usah semua, ini sampai sini aja nih. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd. Orang beriman itu baik laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya sebagian itu artinya ya memang ada yang nolong, ada yang ditolong gitu loh. Tolong itu maksudnya begini, melaksanakan apa yang dia tidak mampu gitu. Kalau dasarnya nggak pakai kasih sayang, nggak kena Pak, habis sudah. Ya. Bapak seneng nggak satu kaki Bapak kecebur got, tapi ditolongnya pakai dibentak-bentak. Lu sih jalan sembarangan, ditolong, nggak enak kan? Nggak ada kasih sayang. Jadi ada kasih sayang tuh, waduh kenapa Pak? Aduh Pak Haji, melengnya jalannya, diangkat kakinya gitu. Lebih enak gitu, pakai kasih sayang. Ya, sehingga dengan dasar ini kita ada kesempatan nih untuk masuk surga. Gara-gara kita yakin bahwa kasih sayang itu salah satu kunci surga. Tapi syaratnya berat memang. Salah satu syaratnya adalah kita mentreatment orang mukmin dalam hal tertentu sama dengan kita mentreatment diri kita sendiri. Hadis nomor 2. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman atau tidak sempurna kamu punya iman, hatta yuhibbu,
hatta yuhibbal akhi, sampai dia menyayangi saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Ini ngerti nggak? Belum. Jadi gini, ya ini susahnya di sini nih. Seandainya bapak cerita sama orang, ini praktek sehari-hari ya. Saya pernah makan nasi goreng di Singapura, enak. Yang ngerasain bapak sendiri kan. Tapi kalau ditanya rasanya kayak apa, pokoknya enak. Lupa, ya. Orang beriman yang dengar pengen. Nah itu bapak harus bisa, kalau dia pengen gara-gara cerita bapak, harus bisa menghilangkan pengennya itu dengan memberikan yang sama gitu loh, yang sama enaknya itu. Karena kita merasakan nikmatnya enak, dia pengen ngerasain nikmat juga, nikmatnya sama. Jangan udah lo, kalau lu mah levelnya mie tek-tek aja, mie tek-tek pulang gitu ya. Paham gak sih? Itu baru soal makanan. Cuman agak susah kan jadinya mempraktekkan kasih sayang kepada orang, menyayangi saudaranya gitu ya, dengan memberikan, dengan menasihati, sama dengan kita men-treat diri kita sendiri. Maksudnya apa? Supaya dia selamat, sama-sama kita selamat. Dia surga, kita juga surga gitu loh. Jangan ada orang digelincirin malah. Ustadz, sebenarnya tahajud tuh penting gak sih? Enggak, tuh sunnah doang. Kita gelincirin dia sehingga dia nggak doyan tahajud. Kita aja tahajud terus. Kalau kita sayang sama dia, begitu dia tanya begitu, oh bener lu bener. Lu mesti praktekin. Gue praktekin 20-an tahun nih, tahajud gitu. Sama, jadi kita punya tujuan sama, ngantarkan dia ke surga. Jangan dikurangin hak dia gitu loh, untuk mendapatkan ilmu. Paham ya? Nah, terus syaratnya juga begitu. Kalau ada orang mukmin lain menderita, kita tuh ikut menderita. Ya, hadis nomor 7. Ini kalau jadi hafalan agak serem nih hadis nih. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, al-mu'minina fi tawadahim, orang mukmin dalam hal saling mencintai tadi itu, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jadi orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya ikut terjaga, nggak bisa tidur dan panas, turut merasakan sakitnya. Nah kita ini jarang yang begini, ya. Kita ini malah kalau ada orang beritain dirinya sakit malah dibercandain. Lu bisa sakit, lu kan kayak badak, gitu malah. Ya. Ngerti nggak? Ya, jadi kita mesti peka di situ, kepekaan sosial namanya. Kalau ada orang beriman lain gina, oh ya Allah kasihan dia ya, gitu-gitu. Lalu kita kasih beberapa solusi, walaupun nggak semua. Nah sampai sini barangkali ada komentar dulu sebelum masuk ke dua bab aja. Satu bab pertama adalah balasan untuk orang yang sanggup berkasih sayang, dan terakhir contoh-contoh kasih sayang yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada anaknya, anaknya kepada Rasulullah, Rasulullah pada sahabatnya gitu. Sampai sini ada yang komentar dulu nggak? Atau ada yang tanya? Nggak setuju juga boleh. Kalau nggak setuju. Iya dong. Terus yang ditanya apa sama bapak? Belum beriman? Belum sempurna imannya. Oke. Betul bapak. Contohnya mujarab. Hanya memang sekarang kita tidak diperlihatkan sosok ulama yang sesungguhnya gitu loh. Selalu ada dicampuri hal-hal dunia, sehingga akhirnya terbelah itu umat. Ada yang masih menyenangi, mencintai, ada yang sudah netral, ada yang sudah gitu.
Tergantung pribadi masing-masing. Ya kan Pak? Contohnya kayak Habib Bahar bin Smith. Ini kan ada yang pro, ada yang kontra juga. Kenapa kasar-kasar? Sama dengan dulu Habib Rizik lah gitu. Jadi kita juga susah nanti. Kita ada di posisi beriman apa munafik gitu loh. Di satu sisi mendukung ulama, tapi sisi lain benci sama ulama itu. Gitu ya. Intinya itu. Ada lagi yang mau komen? Pak Tom belum? Belum ya. Oke. Kita lanjut sekarang. Apabila kita sanggup untuk berkasih sayang gitu, maka akan ada balasan dari Allah, dari malaikat, dan dari sesama makhluk. Baik balasannya formil maupun balasannya non formil ya. Formil itu maksudnya pahala. Kalau non formil ya kejadian gitu ya. Sekarang kita lihat dulu balasannya dari Allah. Hadis nomor 17. Lihat baik-baik ya. Ini hadisnya kebalikan dari yang saya terangkan tadi. Dari Atiyah dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, nas manusia kan, Allah tidak menyayanginya. Ngeri nggak? Artinya kalau kita sanggup sayang sama manusia, ya, maka Allah pasti menyayangi kita. Des, mana terdalamnya Allah. Kalau orang sayang Pak, orang sayang sama orang lain, nggak tega gibahin orang itu, betul nggak? Iya, nggak tega gibahin orang itu. Saya sayang sama Dede, mana mungkin saya menggibahin Dede gitu. Dede gue sayang nggak tahu diri, nggak mungkin. Ya kan? Nah, ternyata dari hadis ini kita lihat Allah itu bereaksi kalau kita beraksi. Makanya jangan nunggu-nunggu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tuh cintanya Allah, ridhonya Allah. Kita mesti mempraktekkan cinta kepada sesama manusia. Bapak mungkin sering dengar ya di pembukaan ceramah saya selalu bilang, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Ya kan? Nggak merasa disayang kan? Nggak merasa, karena Bapak raja tega. Malah Ustadz dipepet-pepet, ini kok nggak warna? Oh, jangan gitu dong, harus menyayangi gitu. Ya, ya, lihat bagaimana reaksi Allah kepada kasih sayang manusia. Hadis nomor 5. Ini yang dulu pernah jadi hafalan juga, lihat nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat. Jadi kita sayang sama mukmin lain dengan cara membebaskan kesulitannya di dunia, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya pada kita di hari kiamat. Kita nggak akan sulit. 1. 2. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah mudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Jadi nggak bisa Bapak selalu minta sama orang tanpa Bapak memberi pada orang. Ya, misalnya gini. Ada orang sakit, nggak punya biaya. Kita sakit nih, kita pengen ke dokter. Kita kalau pengen ditolong, ada biaya itu, cari orang sakit yang di bawah kita gitu loh, yang lagi sakit juga. Tolong dia dikit, nanti Allah kasih sama kita. Jadi nggak bisa kita hanya minta, tapi harus juga aksi dulu, baru ditolong oleh Allah. Itu loh. Nah ini rahasianya nih. Artinya kasih sayang itu dari murni dari kita dulu. Untuk minta kasih sayang Allah, Allah kan bilang, kamu berkasih sayang dulu sama manusia lainnya, baru aku sayangin kamu, kan begitu. Wah ini nih berat ini. Ya lihat nih, ya terus
Dan siapa yang menutupi aib seseorang muslim, niscaya Allah akan tutupkan aibnya di dunia itu. Baru wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya atau menyayangi hambanya selama hambanya itu menyayangi saudaranya. Udah ini rumus ini udah ketentuan dari Allah. Jadi kita tuh nggak boleh terus-terusan jadi resipien, tapi harus jadi donatur. Nggak peduli Allah besarnya kita berapa mendonasi, tapi intinya nanti dengan itu, kalau Yusuf Mansur bilang dibalas di dunia, enggak, ini disayang, dihindari dari kesulitan hidup, dimudahkan urusannya gitu. Gara-gara kita menyayangi orang dengan hal yang sama. Meminta anak kita jadi lulus sarjana, kita bantu anak orang yang nggak bisa sekolah. Nanti Allah kasih lipat gandanya ke situ. Gitu ya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Emang agak susah ya mencerna ya. Tapi itulah Allah. Allah kan bilang kalau kamu udah beriman beramal saleh, praktekkan dengan kasih sayang. Aku titip itu kasih sayang ke kamu gitu. Dan kalau kamu memancing aku menjadi sayang sama kamu, kamu sayangi makhlukku yang lain. Sayangnya Allah timbul karena kita ngurusin makhluk orang, makhluk Allah. Kita urusin gitu. Kita ngerumat makhluk Allah, Allah merumat kita ya. Merumat apa? Merabut apa? Merawat. Merawat ya. Pahamlah sampai sini. Itu balasan dari Allah. Itu balasan dari Allah ya. Sekarang balasan dari malaikat. Hadis nomor 10. Ini boleh juga jadi hafalan juga nih. Dari Abdullah bin Amri bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman. Ya kan tadi ya. Lalu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Wah, pinter. Jadi efeknya selain dibalas Allah, Allah juga nyuruh malaikat untuk balas kita. Kalau saya sayang sama Iskandar, ya, lalu nanti malaikat sayang sama saya. Enak Pak disayang malaikat Pak. Disayang malaikat tuh nama kita sama malaikat disebut tiap hari ke hadapan Allah. Ya Allah ampuni Rasman, ya Allah ampuni hambamu Rasman, ampuni hambamu. Terus disebut-sebut terus. Kan demen kita, malaikat kalau berdoa pasti dikabul. Orang dia bukan makhluk yang mukallaf kok, makhluk yang setia, gitu ya. Jadi kita perlu juga menuntut janji Allah ini bahwa malaikat akan menyayangi kita kalau kita menyayanginya. Nah, jadi agak unik Allah itu berstatement di hadis qudsi, ketika Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Allah akan memanggil Jibril. Hei Jibril, aku senang dengan hambaku namanya Utama Dewan. Oleh sebab itu Allah perintah, Jibril cintailah dia, karena aku cinta sama dia. Jibril lalu keluar dari situ, lalu berkata pada malaikat-malaikat lainnya, anak buah dia, Allah cinta pada Utama Dewan, aku cinta pada Utama Dewan, maka cintailah dia. Itu urutannya Pak. Lalu sesudah itu, Allah akan tanamkan pada hati setiap orang untuk juga cinta sama Utama Dewan. Itu urutannya. Dengan syarat tadi kita timbulin cinta Allah dengan kita mencintai sesama manusia dengan tulus, baru Allah bilang sama Jibril, aku cinta sama dia. Tolong kau cinta juga sama dia. Kalau udah cinta, aman. Backingnya Allah kok. Lalu Jibril bilang sama malaikat lainnya, malaikat, Allah sama aku cinta, tolong kau cintai juga dia. Lalu Allah tanamkan setiap hati seseorang untuk cinta dan kangen sama dia, gitu loh. Kan enak kan? Cuma prakteknya susah kan? Susah prakteknya karena kita egois. Hidupnya terlalu berindividu. Ah jauh dia, ntar malas gue nengok atau gue telepon gampang. Kayak gitu misalnya. Ah gini rasain tuh emang gitu dia orangnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak ada empati terhadap penderita orang lain yang perlu ditolong.
Tapi kalau kita lagi kesusahan, kencang mintanya sama Allah. Ya Allah, ujian ini akan aku lewati. Iya, lu nggak ngasih dia, makanya lu gitu loh. Ya, paham ya? Kasih sayang memang agak klise. Love itu agak klise. Kok mencintai? Ngapain mencintai? Mencintai istri sama anak aja. Nggak bisa, Pak. Anda kok terlalu bodoh kalau menganggap bahwa kita hanya hidup kita dan keluarga aja. Kita perlu orang lain. Berapa banyak orang yang nggak sadar ketika ada nasi dan garam di hadapan dia, itu udah ribuan orang terlibat di dalamnya. Petani, seleb yang hancurin beras, tukang beras, supir truk yang ngangkut beras, garam yang di laut ngambil di pabriknya, semua bekerja untuk kita. Berarti kita butuh orang lain. Gitu loh, ya. Jadi kita nggak boleh berkata, ya udah kasih sayang saya tumpahkan pada istri dan anak saja dan orang tua. Nggak bisa. Harus juga pada orang lain. Ya. Oke. Ini nggak apa-apa saya dibilang klasik atau kolot gitu. Tapi ini yang kita laksanakan. Salah satu cinta kasih sayang saya pada sesama mukmin ya dengan mengajarin saya. Kan buat apa kalau dilihat dari segi dunia, buat apa saya begadang begini? Makin gemuk nggak keruan gitu, bohai ya kan? Karena banyak makan habis begadang. Tapi intinya kasih sayang. Dan saya juga merasakan kasih sayang Bapak pada saya yang palsu. Cinta palsu ya. Gitu. Lihat hadis nomor 18. Dari Nafi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril. Saya berfirman, sungguhnya Allah atau aku kata Allah ya, mencintai si fulan. Maka cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba itu. Lalu Jibril berseru pada penduduk langit, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Jadi ciri khas orang yang dicintai Allah itu oleh penduduk bumi itu dia tuh disegani gitu. Diharap-harap kehadirannya. Wah, ini cocok ini kalau ada dia gitu. Nah, itu ciri khas orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Bapak orang yang begini jangan enek. Jangan enek lagi. Kalau enek berarti enek sama Allah. Ya. Oke. Kita kan pernah juga ngalamin kita nggak diterima kan? Nggak diterima di satu kaum gitu loh. Artinya, waduh. Ngapain lo kemari lo? Berarti ciri khas Bapak belum pernah mencintai orang dan belum pernah dicintai oleh Allah. Gawat, Pak. Ya. Dari malaikat mulia dan sekarang balasan dari sesama makhluk. Ya, balasan dari sesama manusia. Coba lihat hadis nomor 8. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Aqra bin Habis melihat Nabi SAW mencium Husain. Lalu Aqra berkata, aku punya 10 anak, tapi tidak pernah melakukan hal itu pada seorang pun dari mereka. Jadi Aqra ini belum pernah nyium anaknya. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Anak 10 itu nggak pernah dicium. Ya nanti kalau dia udah tua, udah di rumah sakit, itu nggak pernah dicium dia. Nah Pak, sakit. Cepetan deh Pak. Ini soalnya tanah sono buat saya. Gitu. Ya waktunya Pak. Rasulullah nyium gitu. Bentuk kasih sayang. Sehingga orang yang dicium oleh Rasulullah itu, si cucunya itu, berasa harus juga menempelkan kulitnya di Rasulullah gitu loh. Sebagai bentuk ada kontak batin walaupun dengan fisik. Kita begitu, cium ya. Sama keluarga, ya sesama kita tuh jangan bibir sama bibir Pak, Bapak lagi pulang dari ngaji. Wah, jangan. Ya. Orang Arab tuh punya kebiasaan di Saudi Arabia, kalau kepada orang yang lebih tua dan syekh itu atau raja, dia sesudah cium tangan kan berpelukan. Terus dadanya yang
orang tua itu dada kanannya dicium 3 kali, cuk cuk cuk, janggutnya dipegang. Gitu. Nah itu namanya bentuk kasih sayang. Di Tibet, kalau bapak ke Tibet, kalau berbentuk kita ini ngasih salam belum kenal gitu, hidung diadu, tuk, 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 gitu. Itu kasih sayang. Ya, macam-macam. Ya. Jadi silakan laksanakan dari mulai salam sampai akhirnya saling tolong menolong dalam hal ini. Terus balasan yang berbentuk pahala sekarang, ya, artinya yang berbentuk kebaikan-kebaikan. Kita lihat dulu hadis nomor ke-9. Ini kasih sayang terhadap makhluk Allah yang bukan manusia, malah anjing. Lihat. Dari Abu Salih As-Saman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan menuju sebuah jalan, lalu dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun turun ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing menyulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya, alangkah hausnya anjing itu, seperti yang baru aku alami. Lalu dia turun kembali ke sumur, kemudian dia menciduk air dengan sepatunya, dibawanya ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu, diterimanya amalnya dan diampuni dosanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala bila menyayangi hewan-hewan ini? Beliau menjawab, menyayangi setiap makhluk hidup adalah berpahala. Udah disayang, digaji lagi. Udah disayang, diupah. Ini. Jadi sebetulnya menyayangi orang atau makhluk lain itu kerjaan. Kerjaan bapak yang baru nih sekarang. Untuk dapat gaji dan dapat kasih sayang atau perhatian Allah. Gitu loh. Kan gampang. Logikanya kan gampang dari akhirnya gitu. Ya. Ini ngangguk-ngangguk ngerti apa kagak nih Pak sama Iskandar. Ngangguk-ngangguk ngantuk apa enggak? Mengerti. Kalau anjing sama babi kan kita kadang-kadang berasumsi dengan haram dengan najis. Mau nggak mau kadang-kadang kalau lewat gong kayak di Jawa gitu mau bisa. Nah itu dia, itu namanya Raja Tega kan? Bukan raja tega, emang karena takut digigit, memang binatang najis ya kan. Kita berasumsi dengan binatang najis itu Sa. Iya. Kalau kita digigit takut kena itunya, lidahnya. Orang 4 biji anjing juga lagi jalan pagi. Ya mudah-mudahan dengan ini kita timbulin lah rasa empati itu soalnya. Rasa empati itu susah Pak setiap orang tuh untuk nimbulinya. Kadang-kadang ekspresif, kadang-kadang nggak ekspresif orang. Jangan jauh-jauh terhadap orang lain, terhadap istri juga begitu. Ada orang yang diem, tapi di kamar wah garang, tapi begitu udah gitu nggak mesra sama istrinya. Ya, misalnya istrinya udah dibeliin sepatu atau beli sepatu sendiri, dia baca koran, istrinya nanya, Mas, aku pakai sepatu ini pantas apa enggak? Biasa. Nggak pantas nggak pakai ini? Nggak tahu gue. Jadi nggak nimbulin, paham nggak? Nah kita harus itu dengan lisan, dengan perbuatan nimbulin sesuatu yang berupa kasih sayang itu, ngiket. Yang mesra Pak Karim, ya. Apa? Kalau Iskandar mah harmonis, dia gandeng, terus jalan pagi digandeng terus istri itu, Bu Siti. Sampai sini Bapak nilai deh, saya terlalu kuno atau gimana? Karena memang makhluk Allah kita kasih sayang pada makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya. Udah setuju sekarang ya. Tadi nembok anjing soalnya. Iya, enggak kalau zaman dulu kan kita berasumsi dengan anjing itu najis. Sama babi apa udah sangat melarang aja ngapain makan aja udah enggak enak bumbu. Kalau perempuan lo, Yang minta sayang. buka gini tolongin juga. Tapi tak saya ada ini dikit. Iya silakan. Ini tarikannya memang ada konsekuensi dari Maryam 96 tadi. Iya. Jadi tidak beriman, tidak sempurna beriman. Kalau kita balik ini, Allah tidak akan menaruh kasih sayang kalau kau tidak beriman. Kan begitu artinya. Iya. Jadi kita memang harus beriman dulu baru
timbul itu kasih sayang. Iya. Karena Allah Iya. tanamkan itu Iya. kasih sayang. Jadi apabila kita tidak beriman, kita melakukan kasih sayang, itu bisa-bisa aja kasih sayangnya karena manusia, karena ria, Nafsu. pengen dicintai, khususnya perempuan, Iya. misalnya ya. Jadi ini konsekuensinya adalah kita harus beriman dan beramal saleh, dan kita harus yakin apabila kita beriman dan beramal saleh, kasih sayang itu Timbul. ditanamkan Allah ke kita. Timbul dalam hati. Ya, ini adalah konsekuensi dari beriman, kasih sayang ini. Jadi kita harus yakin ini salah satu konsekuensi atau hadiah dari orang beriman. Kita akan menjadi punya rasa kasih sayang kepada makhluk. Rasa empati maksudnya. Iya. Karena ini sebenarnya tidak sempurna, tidak beriman, dulu kan? Nah, sebaliknya, seandainya kita ini udah beriman beramal soleh, Ya. tapi nggak timbul simpati sama orang, berarti iman kita belum sempurna kan gitu. Gitu kan. Tentang ini aja nggak benar. Iya. Oke, bagus. Yang lainnya? Ya, tapi Ya. berdasarkan hadis 9 tadi, kemungkinan besar kan orang ini belum beriman, tapi dia timbul kasih sayang. Iya. Iya, gimana dengan mereka, Pak? Iya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya itu balapan aja. Sebetulnya begini, kasih sayang itu timbul karena dia sedang mencari Allah itu. Kalau ini bahasa tasawuf ya, dari Allah. Sehingga Allah kemudian iman juga kan nggak bisa terjadi kalau hanya karena usaha kita. Diizinkan oleh Allah beriman, iya. Ngerti nggak? Nah, Allah juga nanamin iman pada kita. Itu lihat dulu kitanya, usaha kita mendapatkan hidayah gitu-gitu, Pak. Jadi bolak-balik aja sebetulnya. Paham? Bisa kemudian kita ini akhirnya menjadi baik, sadar, itu kan hidayah Allah. Jadi beriman kita. Nah, baik sadar itu kita kasih sayang sama orang gitu. Kasih sayang sebenarnya timbul juga pada orang-orang yang nggak beriman kan. Contohnya copet. Copet kan ngomong sama anaknya, kamu jangan kayak bapak. Ya kan? Ya kan? Bukan berarti itu kemudian mengalahkan Maryam itu, bukan gitu. Jadi aksi reaksi aja. Allah kasih iman, Allah kasih sayang kalau dia melakukan itu dulu. Gitu loh. Baru dikasih iman, dikasih kasih sayang gitu. Ya. Setiap orang ada sebetulnya kasih sayang itu. Cuman bedanya nanti nilainya. Apa karena Allah atau bukan gitu. Karena Allah atau bukan, atau karena riya, atau karena segala macam, atau karena nafsu. Inilah kemudian yang bisa menjadikan dasar bahwa di dalam Islam itu pacaran dilarang. Sebab Ar-Rum ayat 21 itu yang sering diundangkan nikah itu, Allah tanamkan dia cinta dengan kasih sayang setelah dia nikah, bukan sebelum nikah. Makanya kalau orang bilang pada waktu pacaran I love you, itu nafsu. Nah, kan bagaimana? Contoh, lihat nih. Nggak, lihat baik-baik nih, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah diciptakannya pasangan dari jenismu sendiri. Aswaja itu pasangan nikah. Litaskunu ilaiha, agar kamu tenang bersamanya. Baru setelah tenang, setelah nikah, wa ja'ala bainakum, dan Allah turunkan di antara kamu berdua mawaddatan warahmah. Cinta dan kasih sayang. Jadi jalanin dulu perintah Allah dengan iman, nikah, baru Allah turunkan kasih sayang. Bukan sebelum nikah kasih sayang itu timbul. Kalau timbul itu bilang I love you, berarti dia pengen bersetubuh itu. Mantap nggak? Tapi nggak ada yang orang menerima begini, keterangan begini. Wah, memang saya sayang kok sama dia. Iya, karena sayang melihat fisiknya, zahirnya. Berapa banyak orang yang setelah nikah sudah jima, dia bosan sama istrinya. Ternyata begini doang rasanya. Karena kasih sayangnya duluan. Gitu. Iya, Sayang naksir. Iya, naksir. Sama tadi dua orang wanita naksir sama laki nggak bisa. Jangan pakai nak dong, jangan pakai nak. Sir. Sir doang. Orang Arab kalau nanya sama kita kayak gitu, ente sir nggak sama dia? Ya, sir itu artinya
ada rasa rahasia gitu. Rahasia. Ya? Rasa rahasia. Coba lihat lagi hadis nomor 14. Hah? Oh, yang abang-abang maaf. Itu penilaian sebuah kasih sayang itu dari Allah atau yang diharapkan dari manusia. Karena gini Ustaz, karena kita nih dalam posisi orang berada. Sebenarnya yang mereka harapkan bukan kasih sayang dalam bentuk itu. Kan? Ya. Tapi kita hanya say hello, susah misalnya, yang diharapkan orang tersebut bukan itu sebenarnya. Maka saya bilang penilaian ini dari mana? Maksudnya? Penilaian itu rasa kasih sayang itu harus dari orang yang juga melibatkan orang lawan kita atau dari Allah. Dari Allah. Karena kasih sayang. Misalnya respon dia, iya. Dan dia komentar dia, iya. Sebenarnya bukan itu yang mengharapkan. Itu kan orang punya. Ya, kasih sayang dari manusia. Penilaian dari manusia itu jangan dipertimbangkan. Kalau manusia itu bisa menilai negatif dan positif. Lo pura-pura lo pasti ada maunya lo baik sama gue kan gitu. Bahaya. Nanti sekarang misalnya kita bolak-balik orang masjid, kita berpakaian rapi atau segala macam. Kita orang ada kan. Dan kita open sama orang kamu. Orang kamu menilainya bukan kasih sayang menjadi kita. Maksudnya berbagi lah berdua. Karena kita orang ada kan. Itu udah masuk penilaian Allah aja lah. Pokoknya kita kasih sayang kita bentuknya berbuat baik pada orang, udah gitu aja. Nggak usah meminta pertimbangan orang lain. Materi dan segala macam non materi. Kayak saya ngajarin kan bukan materi kan. Saya memberikan pemahaman. Tapi kasih sayang saya. Nah, Anda mau nilai bukan kasih sayang, bukan urusan saya. Silakan nilai. Iya dong. Ustadz nggak ikhlas, bodoh amat. Gitu kalau saya. Tapi Allah yang kita tuju. Gitu. Jadi gini Pak, orang jangan sekali-kali minta kasih sayang setelah dia berkasih sayang. Itu namanya orang tomak. Contoh, istri kita baikin, kita kasih hadiah, tapi nggak berubah, dia tetap seperti itu. Kita nggak senang, salah satu sifatnya tuh lenjeh itu, genit. Kita kasih hadiah dengan harapan dia tuh baik sama kita, melayani kita. Ternyata enggak. Maka kita marah, kita orang sombong itu, orang tomak. Saya memberi istri karena perintah Allah. Istri mau berubah apa enggak urusan Allah, bukan urusan kita. Itu baru kasih sayang. Kan orang beda-beda potensi. Iya. Memberikan ilmu itu bentuknya kasih sayang karena orang tersebut berpotensi memiliki ilmu, maka kasih sayangnya diberikan dalam bentuk ilmu. Sementara ada orang punya, orang kaya katakan, dia mestinya kan dia berbagi dalam bentuk materi. Itu baru bentuk kasih sayangnya kan gitu. Ya itu kan rumusan abang sendiri. Kasih sayang dari Apakah itu termasuk? Enggak. Jadi itu nanti kita mempertimbangkan penilaian orang. Orang seneng nggak sih gue datang? Orang seneng nggak sih? Nah, jangan. Kita jalanin aja. Adapun iya, karena orang tuh suka nyacat Bang. Orang suka nyacat. Abang dilihat sebagai orang berada. Itu abang juga udah kemudian mulai mempertimbangkan orang terhadap abang. Nggak usah. Orang berada. Tiba-tiba abang kasih 50.000 pada orang. Orang ini terima kasih, tapi abang pergi dia bilang gocap, kasih gope dong. Udah. Akhirnya kita ribut di situ aja. Jangan. Kasih sayang itu karena Allah. Dah yang penting ini. Deket. Nggak usah mikirin komen gitu. La takhaf laumatal laimin. Jangan takut dengan celaan orang lain. Itu kasih sayang yang ikhlas, yang tulus. Tapi kadang-kadang kita di sini juga mungkin harus memakai sense of skala prioritas gitu. Misalnya ada orang yang kurang makan, kelaparan, kurang vitamin. Itu yang kita masukin bukan ajaran dulu, atau kita masukin ilmu agama dulu. Kita tolong dulu dia makan, gitu.
yang dibutuhkan untuk dia sehat, baru kita masuk. Jadi yang maksud saya katakan di sini, kita harus bisa memfilter skala prioritas apa yang kita harus berikan supaya efektif. Kalau menurut saya, saya betul-betul menyetujui. Tapi kembali lagi, Pak Tom ini selalu melengkapi dengan teknis. Itu udah teknis, Pak. Kalau itu enggak, betul. udah detail. Tadi kan Ustaz berkonsentrasi seperti ini, kasih sayang mau kasih. Jangan sampai kita orang butuh A, kita kasih B. Itu maksud saya. Senada. Kayak gitu maksud saya tadi. Kalau kantor jadi nggak efektif, gue bukan itu ngecap lagi depan gue kan saya. Jadi nggak efektif jadinya gitu maksudnya. Bukan takut celah. Bukan takut celah, nggak efektif buat dia. Itu maksudnya. Kita pengennya kan efektif nih. Iya. Kalau menolong orang ini efektif, artinya efektif adalah menutupi atau mengcover kebutuhan dia. Iya. Pada saat itu. Pada saat itu. Sama aja kayak seorang dokter. Ya saya ngomong, saya memberi ilmu ini bentuk kasih sayang saya. Itu pas di taklim. Enggak, saya khawatir karena kita orang butuh beras. Lo kok hadis teman sekali. Oh enggak gitu. Oh. Berarti Bapak persepsi Bapak terhadap saya salah. Enggak. Saya bukan persepsi terhadap antum salah. Yang saya khawatir kita menangkapnya salah. Iya. Itu yang saya. Ya nggak mungkin lah misalnya orang gini. Ada juga orang, kan kita nggak selalu mampu. Ada orang minta sesuatu sama kita. Kalau saya ada saya kasih. Kalau saya nggak ada saya diam. Jadi kasih sayang itu juga divariasi seperti itu. Namanya detail itu, duknis. Saya setuju dengan Bapak gitu. Jadi maksudnya gini loh, Bang Aman kan tadi sebetulnya ini pengalaman pribadi beliau ini di masjid itu. Jadi selama ini beliau udah berusaha untuk menjadi orang Islam yang ke masjid tiap hari dengan pakaian rapi. Lalu orang-orang terdengar oleh dia selentingan, dia orang berada, betul nggak? Iya kan? Orang berada. Sehingga dia khawatir kalau dia kesana hanya memberikan ilmu atau hanya salam doang, ya, ayo gitu, tanpa memberikan materi, orang-orang akan berhujat gitu. Allah, lo pelit amat gitu. Makanya saya bilang kasih sayang itu bisa bentuknya apa aja. Tapi dia khawatir. Makanya saya bilang jangan khawatir dengan celaan orang, karena kasih sayang itu jurinya Allah. Jurinya Allah, variasinya macam-macam, termasuk memberikan ilmu gitu. Tapi kemudian kalau ada orang datang, wah Ustaz saya perlu beras sama ini sebentar. Gini hadisnya, barang siapa yang tidak berusaha akan, lah gila itu saya mah gila itu. Memang nggak efektif. Memang nggak efektif kalau begitu kan. Kan misalnya kita pun nggak mampu, kita nggak mampu. Kita kan harus diagnosa ini apa kepentingannya orang ini. Betul, Ya kan? betul setuju. Kita panggil teman yang mampu. Ya, iya. Pak Rasman, kayaknya gini gue lagi nggak begitu. Setuju saya. Kayaknya butuh ini nih. Nah, iya Gitu, makanya. Gitu. Teknis kan? Iya. Iya itu. Teknis dalam arti supaya ya prinsip antum ini menjadikan suatu aplikasi yang efektif. So kalau tidak nggak ada teknisnya nggak efektif ini. Gitu. Iya kan? Pokoknya tepat guna, tepat sasaran begitu kan ya? Nah itu. Padahal itu nanti ada hadisnya, tapi belum sabar ya. Nggak apa-apa. Begitu ya debat. Oke, terus kita lihat lagi. Itu tadi gini, balasan secara formil. Apa kata Rasulullah? Setiap kasih sayangmu pada makhluk berpahala. Ya, artinya berarti ada dua sekarang. Allah memberikan kasih sayangnya gara-gara kita berkasih sayang. Malaikat kemudian menyayangi kita juga. Manusia semua menyayangi kita. Allah gaji pula kita, gitu loh. Gaji lagi. Ampun itu. Berpahala. Luar biasa kan ini? Gitu, luar biasa. Adapun pelaksanaannya ya masing-masing. Nggak mungkin disamakan. Level pemikirannya, level prioritasnya gitu nggak mungkin disamakan. Asal bijaksana aja gitu loh. Ya.
bijaksana aja. Sama dengan begitu, Rasulullah mengkoreksi seorang sahabat ketika 10 anak yang dikasih cuma satu, yang paling tua, yang paling rajin. Kata Rasulullah, semua anakmu dikasih apa enggak? Ini kan masalah kasih sayang kan? Enggak ya Rasulullah, batalkan. Kalau kamu mau kasih semua. Nah, iya itu dia maksudnya. Kasih sayang itu teknisnya bisa begitu. Ya kan? Walaupun yang 9 enggak tahu, tapi pasti akan tahu. Gitu di kemudian hari. Gitu loh. Jangan kasih sayangmu malah di kemudian hari nimbulin dendam orang. Marah orang gitu. Oh, ternyata dia begini gitu. Padahal itu bentuk kasih sayang. Boleh nggak kita tetap berdoa berdasarkan surat Maryam 96 tadi? Ya Allah, Kau berfirman seperti ini. Ya. Kita bilang kita udah beriman. Saya coba beramal saleh. Ya Allah, tanamkan rasa kasih sayang. Ya boleh dong. Boleh. Boleh. Tapi itu udah ada kalimat dari Rasulullah mengenai hal itu, walaupun tidak mirip. Bunyinya gini, Irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, sayangilah aku, wahai yang maha penyayang. Maksudnya begini, sayangilah aku akan berusaha menyayangi makhlukmu. Gitu maksudnya. Mana terdalamnya gitu. Jadi kamu tanamkan ya, karena nanti kalau Bapak berdoa gitu Allah bilang, ya lu sayangi dulu dong orang lain kan gitu kan. Nah, daripada digituin mendingan Irhamna ya arhamar rahim. Sayangi aku ya Allah yang maha penyayang, aku akan berusaha menyayangi orang sehingga engkau akan menyayangi aku gitu. Berdasarkan Maryam tadi ya Allah yang dibacakan sama hambamu itu ya, yang gendut itu Cina itu. Ya. Lihat lagi hadis nomor 14. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, engkau satu berlaku adil terhadap 2 orang yang bertikai adalah sedekah. Artinya misahin orang berantem. Engkau menolong seorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah. Menghilangkan duri di jalan adalah sedekah. Jadi kasih sayang pada sama makhluk bentuknya dinilai sedekah. Maksudnya sedekah apa? Sedekah kita pada makhluk yang Allah ganjar dengan balasan pahala. Luar biasa Pak. Setiap amal soleh kebaikan itu adalah kasih sayang yang tersembunyi yang kita sampaikan pada sama makhluk demi mendapatkan sayangnya Allah. Ya. Kok? Hah? Apa? Kulu apa sorry? Makhluk ya? Kebaikan yang sedekah. Terus? Itu aja kan intinya. Iya, setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, sekarang kita ambil contoh-contoh. Salah satu rasa kasih sayang yang terjadi di antara Rasulullah dengan anaknya Fatimah adalah saling memuliakan. Ini jarang terjadi sekarang Pak. Antara anak dengan bapak dengan anak tuh, kalau ketemu. Ya maaf sih minimal cium tangan gitu, tapi udah sepo, udah tawar sekarang. Udah pahit gitu, kayak gak ada hubungan kasih sayang lagi gitu. Nah kita lihat sekarang contohnya Fatimah dengan Rasulullah. Hadis nomor 19. Ya. Dari Aisyah binti Tolhah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih menyerupai Rasulullah SAW dalam kesopanan, ketenangan, kesabaran, dan memberi petunjuk kecuali Fatimah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Apabila dia datang kepada Rasulullah, pada beliau, maka beliau berdiri menyambutnya. Fatimah yang datang nih, ya, lalu menggapai tangannya, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduk beliau. Dan apabila beliau datang kepada Fatimah, Fatimah berdiri menyambut beliau, menggapai tangannya, mencium, dan mendudukkan beliau di tempat duduknya. Ini kasih sayang yang luar biasa nih. Kayak kita sama cucu sekarang lah. Kalau sama anak kan kita udah bosan kali ya. Sama cucu nih, waduh cucu kita muliakan banget. Sini abah gendong, waduh taruh di kursi yang bagus, dipijit-pijit kakinya gitu. Mungkin kalau sama anak udah risih gitu ya.
tapi itu bentuk kasih sayang yang luar biasa. Ya kan? Artinya saling menyayangi dan menghormati. Itu urusan memuliakan. Urusan kedua, urusan pelayanan. Ya, ini contohnya sekarang antara bapak dengan anak ya. Karena kita kan di zuriat nih. Ya, ke orang lain juga bisa ntar. Hadis nomor 11. Pelayanan, khidmat. Dari Ummu Hani binti Abu Thalib, ya, Ummu Hani ini berarti kan saudara sepupunya Rasulullah ya, ya. Bahwanya pada saat tahun penaklukan kota Mekah, dia mendatangi Rasulullah SAW di dataran tinggi Mekah. Ketika Rasulullah hendak pergi mandi, kemudian aku melihat Fatimah membuatkan korden untuk beliau. Setelah selesai mandi, beliau mengambil kainnya dan menutup tubuhnya dengan kain tersebut. Setelah itu beliau salat duha 8 rakaat. Fatimah nyediain peralatan mandi buat Rasulullah. Ya ini kontekstual. Memang kalau sekarang kan kita ke toilet kan ya. Tapi at least anak tuh ada nggak yang pernah nawarin kita gitu? Papa odolnya udah habis belum? Anduknya udah habis. Samponya udah habis belum? Apalagi kita udah tua mau mandi air hangat, ya nggak punya shower, nggak punya, tapi anak bisa ngerebusin air gitu. Kayak gitu-gitu. Itu pelayanan. Itu bentuk kasih sayang yang luar biasa itu. Juga kita kepada orang lain yang sakit atau kepada istri atau kepada anak. Ini mohon ditimbulkan lagi nih. Ya. Apalagi kalau mungkin bapak punya istri yang masih muda gitu. Iseng-iseng main mandi-mandian yuk. Bapak sabunin gitu. Kasih sayang. Ya, jadi pertama memuliakan, dua melayani. Ya. Dia bukan hanya bentuk mandi, coba aja lihat aja anak, misalnya bapak datang ya ke rumahnya sama mantu, dibikinin kopi kita. Pak, ngopi, Pak. Waduh, luar biasa itu, ya. Kalau sekarang kan kagak. Kafe mau yang blended apa yang mochaccino, wah susah. Ya. Ya. Lihat hadis nomor 4 lagi. Hadis nomor 4, lihat. Di bentuk pelayanan nih. Dari Abu Hasim bahwa dia mendengar Sahal bin Sa'ad ditanya tentang luka yang diderita Rasulullah dalam perang Uhud. Sahal pun menjawab, wajah Rasulullah SAW terluka, gigi depannya retak, dan ada bagian kepalanya yang terluka. Sementara Fatimah, putri Rasulullah SAW, berupaya membersihkan darah yang keluar dari luka tersebut. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menuangkan air ke dalam sebuah bejana. Ketika Fatimah melihat bahwa air hanya menambah keluarnya darah, maka dia langsung mengambil sehelai tikar. Setelah itu dia membakar tikar tersebut hingga menjadi abu. Kemudian dia tempelkan abu tikar itu pada luka Rasulullah hingga darahnya tidak keluar lagi. Wow, ngerawat ini sih. Saya pernah lihat ada di rumah sakit Fatmawati ada seorang anak perempuan lagi nyuapin bapaknya. Bapaknya sakit, suapin. Tek. Terus bapaknya muntah. Oh, nggak apa-apa, sini. Ditadain. Ditanya lagi, mau makan lagi nggak? Enggak. Tapi minum aja ya. Waduh. Nemu nggak anak gitu sekarang? Ada. Alhamdulillah. Ke Pak Kardi. Iya, ke mertua padahal ya. Alhamdulillah. Kasih sayang Mang Aman kepada Pak Kardi, mertua. Untuk mendapatkan warisan. Itu bentuknya tadi. Udah duluan Ustaznya. Bukan warisan. Ya, Pak. Jadi ini memang kuno, tapi perlu kita bangkitkan. Ya. Boleh nggak saya komentar? Boleh. Antara anak dan ayah. Iya. Contoh di sini Fatimah Dan Rasulullah. Ada nggak somehow dari Fatimah persepsi bahwa dia ini Rasul Allah? Ya. Ya, hanya bukan hanya seorang bapak, tapi seorang utusan Allah. Sehingga terjadilah seperti ini. Pelayanan ini. Iya. Nah,
apakah mungkin aja nih sebelum kita disangka sama anak, kita kasih contoh begini. Ya, Fatimah kan tahu bapaknya Nabi, bapak kan bukan Nabi. Nah, ini contoh. Kalau bapak begitu, kita ambil murni sebagai anak bapak aja, apa seorang anak juga dan bapaknya seorang rasul gitu. Silakan persepsi bapak, nggak ada masalah. Dua-duanya saya pikir nggak ada bedanya. Kan bisa ke keluarga sendiri kasih sayang ini, bisa ke orang lain, bisa, nggak ada masalah. Kalau bapak digituin sama anak, iya kan, Fatimah tahu kalau Muhammad tuh nabi gitu. Bapak langsung balas lagi, iya Fatimah anak nabi, lo bukan anak nabi gitu. Ani-ani. Ya harusnya susah amat lo bikinin kopi gitu. Lo tahu gue bukan nabi, lo juga bukan anak nabi gitu. Fatimah memang anak nabi, begitu. Selesai urusan. Jadi maksud saya khawatir contoh ini ada suatu contoh yang sangat ekstrim yang susah diaplikasi gitu loh. Iya, setuju saya. Nah, makanya saya bilang tadi, apakah saya terlalu kolot, terlalu kuno mencontohkan ini? Tidak. Yang saya ambil hikmah di situ. Iya. Ambil hikmahnya gini loh, maksudnya Pak. Rasa kasih sayang itu sekarang udah formil gitu. Udah bawa di kakak lo, bapak gue lo, emang dulu gue dilahirin sama emak. Tapi hubungan kasih sayang batin itu udah nggak ada gitu loh. Sebab itu kita timbulin lagi. Soalnya kita khawatir juga nih, walaupun kita nggak boleh tergantung sama anak. Kalau kita umur 90, ditanding umur 80, dirawat sendiri. Termasuk apakah anak kita itu tega masukin kita ke panti jompo misalnya. Itu kan udah nggak kasih sayang berarti. Walaupun judulnya ya biar bapak ada yang ngawasin kesehatannya, makannya. Tapi tetap dia udah nggak ada kasih sayang sama sekali itu. Nah ini benang merahnya nimbulin kasih sayang lagi itu. Juga dibalik Pak, anak juga kita bikinin minum boleh. Kalau lagi berkunjung pada kita gitu ya, minum apa? Tak apa bikinin. Kan kaget dia kan. Papa nggak usah repot-repot. Nah tenang aja. Mantu sama anak nih es lemon bikinan papa. Itu kasih sayang yang menghentak dia. Gue selama ini belum begini gitu. Jangan bilang karena lo bukan anak nabi, gue bikinin lemon doang. Gue cuciin anduk dia. Kalau anak apa bisa begitu, udah anak tukang debat itu. Bapak kan bukan nabi. Oke. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Iya saya tahu kekhawatiran bapak, saya tahu. Padahal banyak kan orang yang beriman gitu. Iya. Jadi duit itu benar-benar baik. Tapi sekarang kalau kita lihat, Fatimah juga banyak menentang Nabi. Ali juga banyak menentang Nabi. Nah pada saat dia menentang itu, dia menentang sebagai anak atau sebagai umatnya Nabi. Kan gawat kalau kita tanya begitu. Berarti ini hal dasar manusiawi yang bapak tanyakan. A human being, ya human being itu manusia biasa kayak kita semuanya. Ya. Contohnya Apa itu? anggap saya Rasul itu apa yang dilaksanakan sebagai contoh aja sebagai umatnya. Ya itu dia. Nah kan tapi Pak Tom khawatir contohnya tuh terlalu ekstrim seperti ini gitu loh. Fatimah apa yang bener-bener gini. Lalu timbul pertanyaan, apakah dia tuh melakukan itu tuh karena yang dirawatnya tuh Nabi atau ayahnya semata-mata? Kalau menurut saya nggak bisa dibedain, susah. Tipis Pak. Gue bukan nabi. Dia subuh-subuh Pak jatuh Pak. Pak Kandi. Terus? Oh. Pada nggak berani kan? Kalau bukan nabi. Pak Karni bukan Nabi. Iya kan? Dia bukan Kagak ekstrim, biasa-biasa. Ayo masih banyak nih, ayo. Ketakutan dulu. Ya. Terus kemudian kasih sayang berupa pembelaan. Jadi kalau anak kita diganggu orang atau bapak kita diganggu orang, nah kita siap tampil. Hadis nomor 15. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, hadis nomor 15 ya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW tengah melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Berarti ini belum hijrah ya, masih di Makkah. Sementara itu Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk di sekitarnya. Sedangkan sehari sebelumnya mereka telah menyembelih seekor unta.
Tidak lama kemudian Abu Jahal berkata, siapa di antara kalian yang berani mengambil isi perut unta Bani Fulan? Dan setelah itu meletakkannya pada kedua pundak Muhammad ketika dia sedang sujud. Ganggu banget kan? Ganggu ya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka bangkit dari tempat duduknya dan mengambil isi perut unta tersebut. Ketika Nabi SAW sedang sujud, dia pun meletakkan benda tersebut di atas kedua pundak beliau. Melihat kejadian ini mereka ketawa semua, sedangkan aku hanya berdiri sambil memperhatikan peristiwa itu dari kejauhan. Aku ini maksudnya Abdullah Mas'ud ya. Terus apa tuh? Sampai mana? Kekuatan. Mana? Seandainya aku mempunyai kekuatan. Oh ya, seandainya niscaya akan saya buang benda tersebut dari punggung beliau. Sementara itu Rasulullah SAW tetap berada dalam posisi sujud tanpa dapat mengangkat kepalanya sedikit pun. Untungnya ada seorang yang memberitahu Fatimah, putri Rasulullah, tentang peristiwa itu. Tak lama kemudian datanglah Fatimah yang satu telah tumbuh menjadi seorang gadis ke tempat ayahnya yang sedang beribadah di dekat Ka'bah. Lalu ia buang isi perut unta dari pundak ayahnya. Kemudian dia beralih ke orang-orang kafir Quraisy yang telah mengganggu ayahnya seraya mencaci maki mereka. Setelah melaksanakan sholat, Nabi SAW membaca doa untuk kecelakaan orang kafir Quraisy sambil mengangkat suaranya kuat-kuat. Ya Allah Tuhanku, aku serahkan pedangku orang kafir Quraisy ini sebanyak 3 kali. Intinya apa? Fatimah datang, bodoh amat nih orang kuat kayak apa, senjatanya banyak gitu. Yang penting gue bela bapak gue bersihin semuanya dan gue bilang, jangan begitu sama bapak saya. Bapaknya, bukan bapaknya sebagai nabi, bukan. Bukan nabi kami. Jangan begitu sama bapak saya. Gitu. Begitu pula anak kalau dia diganggu orang atau apa gitu, bapaknya tampil. Itu kasih sayang. Jangan mulu ada orang bilang sama kita, Pak Haji, tuh Dimas main judi. Alhamdulillah, astagfirullah, menang Pak Haji, alhamdulillah. Gila. Itu kan ada bercandaan begitu kan? Jangan. Ya. Jadi benar-benar kasih sayang itu tulus keluar karena kita nggak mau ada kejadian yang mengganggu hati kita mengenai keluarga kita. Dah, itu udah apa? Udah memuliakan, melayani, kemudian mendampingi atau membela, ya kan? Yang keempat kemudian mendampingi, membela udah ya. Juga Rasulullah membela Fatimah ketika Fatimah mau dimadu oleh Ali. 13 ya. Iya 13. Tapi nikahnya Ali mau menikahi anaknya Abu Jahal. Wah udah, Rasulullah langsung maju. Ya lihat hadis nomor 13. Dari Ali Iswar bin Makromah bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah melamar putri Abu Jahal ketika dia telah menikah dengan Fatimah binti Rasulullah SAW. Ketika berita tersebut didengar oleh Fatimah, maka dia pun langsung datang mendatangi Nabi SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya para sahabatku mengatakan bahwa engkau tidak pernah memarahi putri-putrimu. Sekarang ini Ali akan menikahi putri Abu Jahal. Maka Nabi SAW berdiri dan beliau membaca syahadat. Setelah itu bersabda, maksudnya berceramah itu ya. Sungguhnya Fatimah binti Muhammad adalah darah dagingku. Oleh karena itu aku tidak suka apabila orang-orang memfitnahnya. 2. Demi Allah, sungguh tidak boleh dipertemukan antara putri Rasulullah dengan putri musuh Allah oleh seorang suami untuk selama-lamanya. Sungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku, akan menyakitiku apa yang akan menyakitinya, dan akan menyusahkanku apa yang menyusahkannya. Akhirnya Ali pun membatalkan lamarannya. Dibela habis Pak. Habis dibela anak. Itu namanya kasih sayang. Hah? Cuma dia nggak baca Abu Jahal ini. Iya, kita baca Abu Jahal dari dirimu. Nabi aja marah, aku ngadu gitu. Dari orang perempuan menikah sama orang muslim ini Bisa. Iya, sama musuh Islam kan? Iya, jangan. Boleh. Kemudian yang keberapa nih? Yang ke-5, memberi hadiah atau hibah. Memberi hadiah. Jadi kasih sayang dalam bentuk memberi hadiah. Hibah, ya. Pak Tom sering nih ngasih hadiah saya nih. Hadis nomor 6.
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahabu, salinglah kalian memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Jadi hadiah itu bikin cinta. Cuman hadiah dalam bentuk kasih sayang dalam bentuk hadiah ini kadang-kadang kotor karena niatnya, ya kan? Ya Pak Tonton bilang, kalau bukan beriman, hadiah itu bentuknya nafsu. Kasih pulsa 500.000 tapi ke cewek itu hadiah juga. Pulsa. Di baliknya ada maunya, bukan karena Allah. Ntar lo, gue tangkep lo ntar. Sekarang gue kasih pur, ya kan? Gitu. Lihat apa yang Rasulullah lakukan. Hadis nomor 16. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusyibu 'alaiha. Rasulullah SAW menerima pemberian hadiah dan senantiasa membalasnya. Ya kalau Bapak udah dikasih hadiah atau ngasih hadiah, kalau ngasih hadiah jangan ngarep balasan gitu ya. Tapi kalau Bapak misalnya diberi hadiah, maka balaslah. Jadi kalau kita ngasih, jangan ngarepin balasan, tapi kalau kita dikasih, kita balas. Itu Rasulullah. Ya. Hadiah, itu namanya kasih sayang. Sekarang lihat yang tadi saya uraikan, memberi hadiah pada anak. Hadis nomor 12. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, suatu ketika ayahku menyedekahkan sebagian hartanya padaku. Nu'man ngomong gitu ya. Namun ibuku Amrah binti Rawanah berkata, aku tidak rela sampai kamu meminta pada Rasulullah SAW untuk menjadi saksi atas tindakanmu ini. Jadi si istri bilang sama suami, kamu ngasih anak yang pertama ini harta, aku nggak rela kecuali Rasulullah jadi saksi. Oke. Lalu ayahku pergi menghadap kepada Rasulullah SAW, minta kesediaan beliau menjadi saksi dalam sedekah ini. Maka Rasulullah SAW bertanya pada ayahku, apakah kamu melakukan sedekah ini pada semua anakmu? Ayahku menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, takutlah pada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pun pulang dan langsung membatalkan sedekah tersebut. Ya. Jadi kasih sayang harus adil. Kalau anak Bapak 5, ya 5-5-nya kasih hadiah. Kalau enggak ya udah tunggu dulu sampai mampu. Ya, jangan kasih sayang. Rasulullah pun memberi hadiah iseng-iseng, kasih kerudung buat 3 Fatimah. Nah, siapa aja itu? Hadis nomor 20. Dari Rasulullah, dari Ali, bahwasanya Ukay di rumah pernah menghadiahkan selembar kain sutra pada Nabi SAW. Setelah itu Rasulullah memberikannya pada Ali, setelah berkata, hai Ali, potonglah kain sutra itu dan bagikanlah pada para Fatimah. Yang dimaksud para Fatimah adalah Fatimah binti Rasulullah, anaknya sendiri, lalu Fatimah binti Asad, yaitu ibunya Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Muthalib. Fatimah anaknya Hamzah dikasih semua kerudung Rasulullah sebagai bentuk kasih sayang pada kerabat saudaranya. Itulah kira-kira Pak. Ya. Jadi ini contoh-contoh kasih sayang, rasa empati, rasa simpati yang harus timbul pada orang beriman, khususnya pada keluarganya, anak dan istrinya, dan umumnya pada sesama mukmin semua. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Semuanya orang mukmin itu bersaudara dan sambunglah rasa kasih sayang di antara saudara-saudara itu semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita teliti yang nomor 20 itu berhasil memberikannya ke suaminya itu, bukan langsung ke putrinya. Kalau kasih ibunya. Iya. Soalnya suaminya disuruh. Salah satu adab juga kan? Iya ada. Pada Karaja dulu. mantunya kasih kepada ini pada mertua. Dek, dibuka diskusi dek. Kalau ada diskusi atau ada tanya jawab setengah jam, terus kita tutup nanti.